Santa Claus Rally has come. Apakah teman-teman sudah memanfaatkannya atau malah ketinggalan? Oke, ini akan kita ulas berikutnya, termasuk juga salah satu dari keputusan Bank Sentral yang memang dinantikan. Ini adalah keputusan dari BOJ dan sayangnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita lihat dulu ulasannya seperti demikian. Oke, economic data untuk minggu ini semua kaitannya dengan Bank Sentral dan itu sudah disajikan dengan BOJ yang ternyata mempertahankan tingkat suku acuan minus 0,10% dan itu berarti masih tetap tidak berubah teman-teman. Suku bunga negatif untuk kali berikutnya masih tetap dipertahankan dan ini berarti tahun ke-17 sebetulnya. Karena kita tutup tahun ya di bulan Desember dan BOJ melakukan pertemuan tepat di hari ini sudah mengumumkan dengan keputusan yang tidak berubah sama sekali. So, kita akan tunggu tahun depan apakah akan terjadi kejutan apa tidak. Ini kaitannya dengan tingkat upah yang selalu disoundingkan oleh Katsuo Ueda. Nah, kemudian data berikutnya yang akan kita letakkan adalah data GDP dari Inggris dan juga GDP dari Amerika, kemudian inflasi dari Inggris dan juga Amerika. Cuman bedanya di sini, inflasi Amerika yang dimaksud adalah inflasi PCE, sementara inflasi Inggris yang kita maksud adalah CPI. Jadi akan ada perbedaan, walaupun sebetulnya kalau misalnya kita bicara tentang minggu ini, tidak ada data yang terlalu merubah secara signifikan apa yang sudah diputuskan oleh Fed kemarin. Tapi oke lah, kita tinggal tunggu saja dari data PCE yang akan dirilis di hari Jumat. Nah, terkait dengan data retail sales dari Inggris juga akan memberikan kisi-kisi kira-kira di mana saat ini kondisi ataupun bagaimana kondisi dari konsumen Inggris. Karena memang kita tahu laju pertambahan ataupun laju pertumbuhan ekonominya saat ini relatif lama. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan Black Friday, lalu kemudian juga dengan belanja Natal, sepertinya mereka cukup antusias untuk melakukannya. Cuman perbedaannya, Inggris dengan Amerika, ya mungkin kurang lebih yang lebih tinggi adalah konsumen Amerika. Meningkat konsumsinya sudah kita lihat dari data retail sales yang sudah dirilis minggu lalu. Jadi kita akan lihat untuk saat ini, minggu ini adalah retail sales dari Inggris. Tapi sabar, datanya baru akan dirilis kurang lebih di hari Rabu dan juga hari Kamis. Nah, kemudian terkait dengan ekonomi kalender untuk hari ini, kita sudah dapatkan tadi adalah pengumuman BOJ. Jadi keputusan itu di pagi hari, sekarang kita fokus dengan sore hari, kita akan lihat data inflasi dari Eropa. Ya, ini juga cukup penting teman-teman. Kaitannya dengan kebijakan yang akan dilakukan, langkah berikutnya, step berikutnya oleh Bank Sentral Eropa atau yang kita kenal dengan European Central Bank. Nah, keputusan ini akan berdasarkan CPI-nya. Basis tahunannya diperkirakan turun 2,4%, dan ini 2,9%. Wah, ini cukup menarik. Karena target Bank Sentral adalah 2,0%. Dan diharapkan stabil atau konsisten atau berkelanjutan. Jadi kalau misalkan kita dapatkan inflasi malah turun di bawah 2%, bagus apa tidak? Sebetulnya sesuai dengan target juga. Yang penting adalah tidak melihatnya secara berkelanjutan. Karena terlalu rendah juga tidak bagus, terlalu tinggi juga jelas tidak bagus. Nah, disinilah letaknya nanti keputusan tersebut tergantung dari para pejabat pembuat kebijakan Bank Sentral. Dalam hal apakah mereka akan tetap confirm lanjutkan kenaikan suku bunga, berhubung inflasi sebagai targetnya adalah sudah mendekati 2,0%, berarti harusnya mungkin saja itu dihentikan. Dan itu berarti akan memicu apa? Memicu euro akan bergerak turun, melemah. Ini mirip dengan apa yang diharapkan oleh market terhadap Federal Reserve. Karena dianggapnya inflasi sudah mulai turun, mulai meludak, kemudian ekonomi sudah mulai melambat, maka mau tidak mau mereka harus mempertimbangkan memangkas suku bunga. Nah, kita tinggal tunggu saja. Nah, kemudian kaitannya dengan data yang akan dirilis nanti malam, building permits dan juga housing starts. Saya tidak akan terlalu mencolok ataupun tidak akan terlalu memberatkan, membebani dengan apa yang akan terjadi sentimen market nanti malam. Tapi jelas data ini tidak bisa diremehkan juga. Karena kaitannya dengan sektor perumahan dan semua ini adalah menunjukkan inflasi dari sektor perumahan. Jadi yang saya harapkan apa? Yang saya akan harapkan adalah data relatif lebih lemah. Kalau itu terjadi, kita akan dapatkan kembali emas rebound ke level 2030-an. Walaupun tadi malam tertahan di 2033 ya. Tapi kemudian juga kita harus tunggu dengan efek yang lainnya, yaitu pasar saham. Kira-kira dia masih bisa naik apa tidak kalau melihat data ekonominya relatif lebih lemah. Nah, tapi garis bawahnya adalah data yang lemah ini akan memicu terkait dengan pandangan market ataupun bahkan ekonomi dari Amerika ini cenderungnya melambat. Dan itulah yang diharapkan oleh Federal Reserve. Dan akhirnya mereka bisa mempertimbangkan untuk melakukan pemangkasan di tahun depan. Nah, ini dia. BOJ sesuai ekspektasi mempertahankan tingkat suku bunga acuan minus 0,10%. That means suku bunga negatif masih tetap bertahan dan batas atas 1% dari yield curve control
itu masih tetap dipertahankan juga. Artinya unchanged. Sama sekali tidak ada perubahan, market kecewa, dan persis dengan apa yang saya tulis di dalam grafik tadi pagi. Kalau itu yang terjadi, berarti USD Japanese Yen adalah mengalami kenaikan. Dan kalau Anda ingat dengan ulasan kemarin, live streaming, saya sempat menyebutkan siap-siap untuk kecewa. Siap-siap bahwa market akan kecewa dengan apa yang diputuskan oleh BOJ yang ternyata belum mau melakukan perubahan apapun. Anda bisa lihat, kemarin kita membahas ini masih running price-nya berada di 142, 141. Sekarang, USD Japanese Yen bergerak 104.38, bahkan sudah sentuh 144. Jangan sell dulu, karena posisinya baru saja kita dapatkan apa yang dikatakan oleh Katsuo Ueda, persis dengan apa yang kita curigai kemarin. Nah, ini lihat teman-teman. Katsuo Ueda mengatakan tidak ragu dirinya dan juga Bank Sentral akan tetap melanjutkan pelonggaran moneter selama diperlukan. Nah, ini yang menjadi garis bawah sih teman-teman. Lagi-lagi, selama belum ada kenaikan tingkat upah atau belum ada keberhasilan dari negosiasi tingkat upah, maka BOJ enggan untuk merubah keputusan apapun terkait dengan kebijakan moneter. That means suku bunga tetap negatif, lalu kemudian juga yield curve control tetap dipertahankan. Walaupun ini sudah mulai ada tanda-tanda. Jadi setelah Fed kemarin melakukan keputusan yang relatif dovish, yang perlu dilakukan oleh BOJ adalah menunggu kurang lebih yang kita sebut dengan realisasi dari Fed. Jadi karena Fed juga masih agak sedikit defensif, mereka tidak langsung mengiyakan untuk memangkas suku bunga di bulan Maret, tapi semua itu akan terdengar pembahasan dimulai bulan Januari. That means Januari pun akan sangat berpengaruh dan berperan penting untuk kebijakan BOJ berikutnya. Karena Fiscal year 2024 akan dimulai tahun kurang lebih di bulan Maret ya. Di bulan Maret atau akhir Maret lebih tepatnya. Dan itu berarti awal April baru akan adjust. Dan disitulah kemungkinan kita akan dapatkan pengumuman yang kita butuhkan. Jadi sampai saat ini, kalau misalkan kita bicara tentang kenaikan, apakah USD JPY akan mengalami kenaikan? Persis dengan apa yang kemarin kita bahas di live streaming. Outlook-nya memang minggu ini harusnya mulai kenaikan. Dan itu berarti wave B ya. Setelah itu baru wave C yang kita pikirkan mungkin baru akan terjadi minggu depan. Itu pun dengan catatan kalau seandainya data PCE Amerika di hari Jumat relatif turun sehingga dolar akan mulai penurunan dan US Treasury juga mulai penurunan, sehingga minggu depannya kita akan dapatkan USD Japanese Yen ikut turun serta merta dengan US Treasury. Karena selama tidak ada perubahan dari kebijakan BOJ, maka USD Japanese Yen akan sangat bergantung kepada keputusan ataupun gambaran dari US Treasury. Nah, kabar bagusnya adalah Santa Claus Rally sudah datang teman-teman. Kalau Anda cek dengan video uraian, termasuk juga untuk Anda yang sudah pernah mendapatkan video short ini terkait dengan Black Friday, lalu kemudian Santa Claus Rally. Kita pernah bilang bahwa Santa Claus Rally akan sangat bergantung kepada tingkat belanja Black Friday di tahun ini. Dan persis dengan apa yang kita dapatkan, ternyata data menunjukkan Black Friday tingkat belanjanya naik 7,6% dibandingkan tahun 2022. That means, of course, Santa Claus Rally akan tiba dan bahkan jauh lebih cepat karena ditambah juga dukungan dengan kebijakan Fed yang kemarin sudah memutuskan untuk dovish. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Kalau Anda tunggu sampai Natal atau minggu depan setelah Natal, saya rasa Anda cuma memiliki kesempatan 3 hari saja. Karena setelah itu, otomatis hampir bisa dipastikan volume transaksi relatif tipis menjelang akhir tahun. Kecuali kalau misalkan kita lanjutkan ke January Effect. Nah, data-data terbaru menunjukkan bahwa untuk saat ini S&P 500, Nasdaq, ataupun bahkan Dow Jones sudah hit new record. Cek data Anda, cek grafik Anda. Grafik bulanan, grafik weekly, grafik daily, itu semua sudah menunjukkan resistance sudah ditembus. High sebelumnya sudah ditembus, that means new all-time high. Dan Santa Claus Rally masih tetap bertahan. Seperti itu. Jadi kita akan lihat posisinya adalah ini sesuai dengan apa yang kita perkirakan sini. So, ada something. Kemudian yang juga kita lihat di sinilah proyeksi dari Gold Pusat terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve tahun depan. Nggak tanggung-tanggung nih. Gold Pusat mengatakan ada potensi kemungkinan Fed bisa memangkas sebanyak 5 kali. Wow, ini lebih agresif, lebih kita sebut mungkin lebih antusias ya. Dan mungkin lebih, ya, agresifnya sangat-sangat agresif. Karena sebelumnya market hanya memperkirakan atau ekspektasinya aja 3 kali. Itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh titik median dalam dot plot kemarin. Yang turun dari 5,1% menjadi 4,6%. Dan kita sudah gambarkan
bahwa potensinya yang dari 5,25-5,5% berarti akan turun ke level 4,5-4,75 atau 4,755%. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang artinya cuma 3% saja atau 3 kali pemangkasan 25 basis point. Tapi Goldman Sachs memperkirakan justru ada 5. 3 pemangkasan dilakukan atau potensi dilakukan di paruh pertama tahun 2024, dan itu berarti Maret, Mei, Juni. Lalu kemudian berikutnya 2 kali pemangkasan sisanya. Mungkin kalau saya misalkan gambarkan di sini, saya tangkap 2 kali di paruh kedua itu berarti bisa saja di bulan Juli atau di bulan September ini, atau mungkin di bulan pertemuan Oktober-November. Jadi apapun itu bisa terjadi selama tahun 2024, relatif pemangkasan suku bunga, dan itu akan menandakan bahwa kemungkinan Bank Sentral Amerika jauh lebih cepat daripada Bank Sentral dunia lainnya. So, tunggu apa lagi teman-teman? Inilah kesempatan Anda, termasuk emas seharusnya siap-siap untuk rally akhir tahun, karena Santa Claus rally untuk saham sudah jelas sudah tiba dan bahkan lebih cepat daripada yang kita perkirakan.